Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Maret 2025. Harapan kita boleh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan hari ini kita akan mengawali bulan yang baru ini, mengawali akhir pekan kita ini dengan satu firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memasuki bulan yang baru kembali di bulan Maret ini. Kami rindu di bulan Maret ini juga kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk kami boleh menjalani setiap aktivitas kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan mengawali akhir pekan kita ini dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita mau mengingatkan kita tentang sadarlah, adanya peringatan. Maka hari ini kita mau sama-sama dibekali dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih waspada. Lebih waspada. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpergian, ketika kita beraktivitas, tentu kita melihat bahkan menemukan sebuah rambu-rambu peringatan, ya kan? Mungkin ketika kita sedang berpergian menggunakan kendaraan kita menggunakan peringatan tentang
lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, bukan di langit yang biru ya. Tapi ini sebuah lampu peringatan untuk memperingatkan kita di dalam perjalanan kita harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati. Bapak Ibu Saudara, kalau lampu merah kita terabas pastinya kita akan ditabrak oleh orang-orang yang ada di kiri kanan depan kita. Kalau lampu merah yang kanan kiri depan kita itu nyala, lampu hijau. Tapi kalau sudah lampu hijau, berarti peringatan aman untuk kita boleh berjalan maju, ya. Tapi kalau lampu kuning, itu ada waspada, hati-hati jangan kau terabas, ya kan? Tapi ketika lampu kuning sering sekali orang sudah nggak sabar nih, tapi masih jadi terabas, sehingga yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan yang mungkin tidak diinginkan, namun itu sudah terjadi karena dia yang buat, karena dia tidak waspada terhadap lalu lintas, terhadap rambu-rambu, terhadap peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan, untuk kita waspada terhadap peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita. Jangan tabrak-tabrak masuk, jangan tabrak-tabrak semuanya. Semuanya itu harus kita lihat baik buruknya, positif negatifnya itu harus kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dalam beraktivitas saja kita sering tidak menyadari adanya bahaya ancaman keselamatan kita. Dalam kehidupan rohani kita pun sering sekali kita mengabaikan bahaya yang ditebar oleh si iblis. Ya, si iblis ini punya cara-cara kreatif Bapak Ibu Saudara untuk membuat kita terlena, yaitu dengan menyampaikan ancaman dalam kemasan yang sangat menarik. Godaan yang ia tawarkan seringkali hadir dalam bentuk yang indah dan sangat menyenangkan, memberi kepuasan dan kenikmatan, walaupun itu adalah sebuah jebakan yang mematikan Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita terperangkap dalam jebakan tersebut, kita susah melepaskan diri. Karena apa? Kita sudah terpikat oleh bujuk rayunya si iblis, jebakan si iblis tadi. Maka Bapak Ibu Saudara, iblis sangat tahu titik kelemahan kita. Ya, menggoda kita dengan godaan yang paling ampuh, yaitu menjatuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Serta kapan waktu paling tepat untuk melancarkan godaan itu? Iblis menunggu waktu saat kita berada dalam keadaan yang paling rentan, saat kita dalam terpuruk, saat kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, saat kita dalam keadaan patah hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu rentan sekali iblis pakai. Untuk apa? Untuk kita dibawanya jatuh dalam dosa. Maka kita perlu menyadari kelemahan-kelemahan tersebut Bapak Ibu Saudara, dan selalu bersikap waspada agar jangan sampai kita terperdaya oleh godaan manis si iblis ini. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali kita merasa hebat, mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi semakinlah mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, perangkap si iblis itu tidak akan pernah bisa kita tepis Bapak Ibu Saudara. Karena dia punya begitu banyak cara untuk membuat kita jatuh dalam perangkapnya. Maka jangan sampai kita terpengaruh. Karena kalau kita terpengaruh, kita akan mudah jatuh. Tapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, berada dalam dekapan Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa terperangkap oleh si iblis. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai iman kita lemah. Di saat kita sudah mulai tahu nih, ya kan, biasanya itu tubuh kita itu kasih peringatan. Udah mulai nih nggak baca firman nih, udah mulai nih nggak doa nih, udah siap-siap Bapak Ibu Saudara, iblis yang ada di sekitar kita mengaum-ngaum. Dia akan memakai beribu cara untuk membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Sudahlah, ngapain kau baca firman? Toh ujung-ujungnya gini-gini aja hidupmu. Sudahlah, ngapain kau pelayanan? Toh ujung-ujungnya kayak gini aja hidupmu. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berada di puncak titik kelemahan kita, kita menyadari bahwa iya juga ya, benar juga ya, begini kehidupanku. Akhirnya apa? Kita mengiyakan auman-auman si iblis tadi, tiupan-tiupan halus yang ada di telinga kita oleh si iblis tadi kita dengar.
Sehingga artinya apa Bapak Ibu Saudara, kita menjauh daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diingatkan kembali waspada. Waspada terhadap peringatan-peringatan yang ada dalam diri kita ini. Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam diri kita untuk mengingatkan kita. Itu yang Tuhan mau pakai dalam diri kita untuk lebih waspada lagi ke depannya. Jangan sampai kita abai Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa saja marah, kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa patah hati, kita mungkin bisa ada di posisi titik terendah dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Jangan biarkan iblis mengganggu dan jangan biarkan iblis ada di sekitarmu, menggodamu sehingga membuat kau kehilangan akal sehat. Tapi marilah bersama-sama Bapak Ibu Saudara, perhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Kalau itu sudah tidak berkenan dan bertentangan kepada apa yang Tuhan inginkan, tinggalkan. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan-jebakan tersebut. Apalagi anak-anak muda zaman saat ini. Dunia saat ini menawarkan begitu banyak hal-hal yang membuat pada akhirnya kita jatuh dalam dosa. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita waspada. Ingat, kalau pergaulanmu buruk tinggalkan. Karena itu bukan pergaulan yang Tuhan inginkan. Tapi kalau pergaulanmu membawa kepada komunitas yang benar, mendekat kepadanya. Karena apa? Dia yang akan backup kamu ketika kamu dalam pergumulan dan persoalan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama tanamkan dalam diri kita ini rambu-rambu waspada supaya kita lebih hati-hati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Lawan kita iblis. Kita nggak tahu dia ada aja, kapan aja ada Bapak Ibu Saudara di sekitar kita untuk membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka lawanlah itu dengan apa? Perisai iman kita. Lawanlah itu dengan doa, lawanlah itu dengan firman, lawanlah itu dengan semakin dekat kepada Tuhan. Maka kita tidak akan mudah tergoda, maka kita tidak akan mudah terpancing, maka kita tidak akan ikut dalam bujuk rayunya si iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah dalam doa sehingga langkah kita menjadi langkah untuk terus mendekat kepada Tuhan dan kita terhindar dari tipu daya si iblis. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kita percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan, menyertai setiap langkah kehidupan kita yang selalu mewarnai, yang selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dia adalah pribadi yang mengenal kita. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, semuanya Tuhan tahu. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Dia. Kita mau katakan, seperti rusa rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk saat hari ini firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama mengingatkan kami menjalani bulan yang baru yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh nikmati bersama, untuk kami boleh lebih waspada terhadap diri kami, terhadap apapun yang ada di sekitar kami. Tolong kami supaya kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak terpikat oleh tipu daya si iblis yang membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Hamba berdoa biarlah jemaat-Mu semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin ditolong di dalam menjalani setiap hari-hari mereka di dalam mengikut Engkau. Berkati kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya, menolong memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan jaga, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Biarlah setiap para pemimpin di bangsa kami ini mereka boleh bekerja untuk boleh sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat. Mereka melakukannya dengan hati yang tulus, bersih. Bahkan kami rindu Tuhan, Kau jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga rindu Kau terus menolong memberkati gereja-Mu GMI Jakarta Pusat, bahkan untuk gereja GMI Wilayah 2. Tuhan tolong berkati supaya setiap para DS, Bishop, bahkan Tuhan hamba Tuhan, guru Injil, dan juga para hamba-hamba Tuhan penempatan lokal, Tuhan juga menolong memberkati kami, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengajaran yang kami boleh ajarkan kepada setiap jemaat kami Bapa. Bahkan untuk setiap pembangunan geraha yang terus berlangsung sampai pada hari ini, Tuhan berkati setiap dana yang dibutuhkan, Kau cukupkan setiap orang-orang yang terbeban untuk boleh mendukung pembangunan ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, biar Engkau terus menolong memberkati, sehingga kehidupan kami pun kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dalam menikmati akhir pekan ini pun damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah atas kehidupan kami. Kami akhiri setiap ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, bahkan penyertaan daripada Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.